Shalom, perkenalkan nama saya Yulis Tiawan Sipahutar, NIM 190101035, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan agama Kristen di tengah-tengah masyarakat majemuk. Pertama, saya akan menjelaskan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki berbagai macam karakteristik kebudayaan, agama, golongan, dan etnis. Indonesia salah satu yang memiliki masyarakat majemuk. Karena di Indonesia adanya perbedaan agama dan budaya. Tidak mudah hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk karena begitu banyaknya perbedaan. Tetapi kita memiliki cara bagaimana supaya kita menyatukan perbedaan itu menjadi suatu kesatuan. Bagaimana pendidikan agama Kristen di tengah-tengah masyarakat majemuk? Kita tahu bahwa di Indonesia agama Kristen adalah agama yang minoritas. Disitulah pentingnya kehadiran pendidikan agama Kristen di tengah-tengah masyarakat majemuk, supaya orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus tidak menutup diri, tetapi mereka berani tampil untuk menunjukkan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat majemuk. Mereka menjadi berkat dan garam di tengah-tengah dunia. Pendidikan agama Kristen dilaksanakan, diajarkan di sekolah dan di masyarakat untuk menegakkan kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kehidupan begitu banyak konflik atau permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat majemuk, apalagi permasalahan agama. Disitulah pentingnya dihadirkannya pendidikan agama Kristen di tengah-tengah masyarakat majemuk untuk menegakkan amanat agung, yaitu firman Allah seperti yang tertulis pada Matius 28 ayat 18-20. Begini firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Konteks pendidikan agama Kristen adalah masyarakat multikultural yang diwarnai dalam berbagai macam kepercayaan dan agama. Masyarakat wawasan multikulturalisme untuk menguatkan wawasan multikulturalisme pada masyarakat luas melalui peran guru-guru agama di sekolah maupun di lingkungan masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan atas dasar nilai demokrasi. Guru mengajak siswa untuk menghadapi realita keadilan dan realita keberagaman di masyarakat dengan adil tanpa beban-beban di dalam hati yang muncul sesuai dengan prasangka dan salah satu pengertian antara kelompok keagamaan. Jadi tidak ada rasa sakit hati yang terjadi saat siswa berada di tengah-tengah masyarakat majemuk. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat kita berada di tengah-tengah masyarakat majemuk. Pertama, pembentukan identitas diri. Identitas seseorang berakar dari sejarah kelompok tersebut. Karena itu, kita perlu untuk memahami identitas seseorang atau sejarah seseorang untuk memberitahu kepada mereka, menampakkan kepada mereka bahwa kita telah mengenal mereka dan tidak ada rasa asing atau malah adanya rasa kenyamanan. Kedua, yaitu pencarian kesamaan. Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, manusia perlu mencari sebuah relasi untuk memahami orang lain. Jadi kita harus membangun kerjasama atau membangun komunikasi yang baik dengan orang lain di sekitar kita. Karena itu adalah salah satu bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, aktivitas bersama. Kita harus mencoba memahami dan melakukan aktivitas dan visi dalam di tengah-tengah masyarakat majemuk. Jadi kita harus memahami
isi hati mereka, kita harus mampu mendengarkan saat mereka menceritakan mengenai agama mereka atau mengenai diri mereka. Itu sangat memerlukan kerendahan hati untuk kita untuk mendengarkan penjelasan mereka. Di situ kita tidak boleh untuk menjudge mereka bahwa apa yang mereka jelaskan bahwa agama mereka salah dan agama kita yang benar. Itu adalah hal yang sangat salah di tengah-tengah masyarakat. Tapi bagaimana kita harus menerima dan memahami tanpa harus menonjolkan agama kita kepada mereka. Kita harus memperkenalkan agama kita kepada mereka secara perlahan, secara pelan, dengan tindakan kita, dengan gaya hidup kita, dengan cara bagaimana kita menghormati mereka, bagaimana cara kita berbicara kepada mereka, sopan santun kita. Karena kita tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat majemuk itu begitu banyaknya perbedaan. Jadi kita tidak boleh menonjolkan diri kita sendiri di tengah-tengah masyarakat majemuk. Tapi kita harus bisa saling menghargai, saling memahami satu sama lain. Pendidikan agama Kristen harus menerapkan kasih. Karena dalam kekristenan bahwa kasih adalah hukum yang paling tertinggi. Karena kasih itu adalah inti dari ajaran Yesus Kristus. Seperti yang tertulis pada Matius 22 ayat 37 sampai 39, begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini kita diterapkan untuk saling mengasihi, untuk menimbulkan rasa kasih pada orang lain, pada siapapun di dalam masyarakat, tanpa membeda-bedakan siapa mereka, apa agama mereka, apa budaya mereka. Tetapi kita menimbulkan, kita merangkul mereka, mengasihi mereka dengan sepenuh hati kita, meskipun mereka terkadang melukai hati kita. Contoh, mereka mengatakan bahwa agama kita itu tidak baik, bahwa budaya kita itu tidak baik. Tapi bagaimana caranya? Kita harus tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka, bahkan merangkul mereka, bahkan mendoakan mereka supaya mereka bisa menerima kita. Kita cukup tetap untuk melakukan yang terbaik, itu dengan sikap sopan santun, kita menghormati mereka, menghargai agama mereka tanpa harus melukai hati mereka. Ada dasar teologis di tengah-tengah pendidikan agama Kristen di tengah-tengah masyarakat majemuk. Yang pertama adalah Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Itu pertama kali terjadi pada saat penciptaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kedua, Tuhan memperhatikan semua manusia, seperti yang kita tahu, contoh Yunus yang diutus oleh Allah ke kota Niniwe. Disitulah bukti perhatian Allah kepada kota Niniwe. Tuhan mengutus Yunus untuk menunjukkan bahwa Allah itu menunjukkan perhatiannya kepada di kota Niniwe. Dan ketiga, yaitu kepada setiap orang yang percaya kepadanya, seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas dikatakan di situ bahwa Allah begitu besar kasihnya akan kita, sehingga anaknya satu-satunya dia relakan untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus rela disalibkan untuk hal yang tidak dia lakukan, untuk kesalahan yang dia tidak lakukan, tetapi itu adalah kesalahan kita. Disitulah bukti kasih Allah. Jadi mengapa kita tidak boleh saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita? Karena itu marilah kita tunjukkan kasih, supaya saat kita hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk, adanya kenyamanan satu sama lain tanpa menyakiti, tanpa terlihat adanya perbedaan, tapi kita tetap bisa dapat mengaplikasikan mengenai kasih Kristus kepada semua orang, supaya orang mengenal Kristus melalui jati diri kita sendiri. Demikianlah penjelasan saya mengenai pendidikan agama Kristen di tengah-tengah masyarakat majemuk, supaya apa yang saya jelaskan mampu untuk menambahkan pengetahuan saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.